Ketua grup Huarong, Nona Shenrong, naik ke panggung untuk membunyikan lonceng. Semoga terus berjaya. Hari ini, di hari saat perusahaan kami resmi melantai, aku ingin berterima kasih kepada seseorang. Dia adalah orang yang, meski hari ini dia tidak hadir, tetap ingin mengatakan kepadanya, Ayah, selamat ulang tahun. Kak Shenjun, lihat, putrimu. Sudah sukses, kan? Kakak-kakak, anak-anak kalian, sudah kuurus dengan baik. Sekarang mereka, semua sudah berhasil dalam karir. Dulu, desa ini pernah dilanda banjir besar. Kalau bukan karena kalian, pahlawan penanggulangan, aku, Lin Ye, pasti sudah lama mati. Mana mungkin ada legenda bapak bisnis setelah itu. Bukan cuma aku yang kehilangan satu kaki. Waktu itu aku bersumpah, setelah pensiun, aku akan membalas kalian, makam yang kujaga seumur hidup. Kemari, apa ini? Ini medali jasa militer kelas 1 dari negara untuk kalian. Kusimpan baik-baik, nanti. Setiap tahun akan kubawa, untuk kutunjukkan pada kalian. Pak Tua Lin Ye. Sudah. Daerah ini selesai dibongkar. Makam-makam akan dipindahkan. Pulanglah ke kota. Terima kasih. Pak Tahu. Tak usah. Disinilah rumahku yang sebenarnya. Aku pergi dulu. Baik. Hati-hati di jalan. Baik. Ayah, selamat ulang tahun. Aku punya kabar baik. Aku mau menikah. Hari ini aku kenalkan tunanganku tapi aku belum selesai di sini, jadi dia berangkat duluan. Juga bawa hadiah dariku. Dia ingin aku menilainya, ya? Direktur Rong, urusan pencatatan saham sudah selesai. Tunangan Direktur Liang sudah berangkat 1 jam awal membawa hadiah. Berangkat sekarang? Baik, ayo pergi. Sudah 5 tahun. Ayah, di ulang tahunmu yang ke-50, aku akan menyerahkan hadiahnya langsung padamu. Kak, patung Buddha giok emas ini nilainya minimal 100. Direktur Rong baik sekali pada ayahnya. Bagus kalau kalian tahu. Saat bertemu ayah Direktur Rong, kalian harus bersikap hormat. Aku sudah jadi budaknya 5 tahun. Asal beliau setuju. Pernikahanku dengan Direktur Rong, anggap saja jadi. Kalau keluarga Liang benar-benar jadi besan dengan keluarga Rong, nanti, aset puluhan miliar grup Huarong, bukankah jadi milik kita? Ada apa? Hujan 2 hari lalu. Jalan di depan ditutup. Cepat lihat, bukankah ada jalan di sana? Bahkan dilarang masuk. Di sini tak ada kamera pengawas. Bodoh amat, ayo. Kawan-kawan seperjuanganku, aku tak bisa menemani kalian. Hari ini, putriku pulang. Aku mau masak untuk mereka. Jalan apa ini? Siapa bajingan itu? Tanah pribadi? Kenapa banyak makam? Sial banget. Aku takut setengah hampir hancur. Jun, Kak Jun, ayah kandung Rongrong, aku minta maaf padamu. Kalian siapa? Kalian tahu ini tempat apa? Berani-beraninya masuk naik mobil. Lepaskan. Pengemis dari mana ini? Ini makam leluhur? Kulihat nama keluarganya. Acak-acakan begini, tak mirip makam leluhur. Lebih mirip kuburan massal. Kakek, kenapa banyak kuburan di sini? Mau menipu, ya? Orang seperti kamu sudah sering kulihat. Sengaja taruh kuburan di jalan yang dilewati mobil orang untuk menipu. Menipu kami sopir. Untung dapat, orang juga kamu bikin muak, ya? Kakek, dengar? Hari ini aku ada urusan. Tak punya waktu meladenimu. Kau tak mau uang? Nih. Apa kau tahu? Orang yang baru saja kau tabrak adalah sahabat hidup matiku, Lin Ye.
Sahabat hidup mati? Kau cuma mau uang tambahan, kan? Cukup? Namanya siapa? Lin Ye, ya? Kakek tua. Ambil uang ini. Enyah dari sini. Keterlaluan. Kalian. Grup Huarong, bukankah itu perusahaan Shenrong? Aku tak mau uangmu. Kau. Minta maaf padaku. Aku cuma butuh permintaan maafmu. Dasar tua bangka. Kau malah makin kurang ajar, ya? Hari ini kubunuh kau. Kak, Liang, Kak, Liang. Antar hadiahnya jangan urusan seumur hidupmu tertunda. Benar, kamu benar. Pak tua, lihat baik-baik. Jam tangan ini. Harganya 200.000. Cukup buat beli bekal hidupmu sampai mati. Ambil uang ini. Dan enyah dari sini. Kalau berani ganggu aku lagi, kubunuh kau. Jam tangan ini. Saat Shenrong merintis usaha, dia memberiku satu. Persis sama, tapi terlalu berharga, jadi kutolak. Kenapa bisa ada di tangannya? Jangan-jangan dia dengan Shenrong. Orang macam apa, Kak? Jam tangan pemberian Shenrong, kau memberikannya padanya? Kau tahu apa? Kalau tak lepas umpan, mana dapat ikan besar? Jam tangan itu memangnya seberapa? Tunggu sampai aku jadi menantu keluarga Rong. Jangankan 1 jam, jam seperti ini mau berapapun aku punya. Shenrong juga milikku. Benar juga. Iya, Bai Liang benar. Ayo cepat berangkat. Jangan sampai calon mertuamu menunggu lama. Aku tahu, Bu. Jangan pergi. Minta maaf padaku. Kak, patung Buddha itu pecah. Sayang. Kau berani merusaknya. Hadiah Direktur Shenrong untuk ayah. Akan kubunuh kau, Shenrong. Kau benar-benar mengenalnya. Aku tidak kenal. Kau kenal? Dia ketua grup Huarong. Kekayaannya ratusan miliar. Dalam radius ratusan li. Semuanya aset grup Huarong. Dasar si imut, berani-beraninya kau memecahkan hadiah Direktur Rong. Kau benar-benar cari mati. Kau kenal dia? Kau ini siapa baginya? Kalau ku bilang, takut mati ketakutan. Aku, Bai Liang, milik Direktur Rong. Tunangan. Kau bilang kau. Tunangan Rong-Rong. Apa kau pantas memanggil Rong-Rong begitu? Mengendarai mobil grup Huarong. Memakai jam tangan Rong-Rong. Jangan-jangan dia tunangannya. Sering Rong-Rong ceritakan. Rong-Rong. Halo, ayah, mau berangkat? Ayah di rumah? Ayah mau tanya. Baik itu. Sayang. Kau mau menelepon panggil bala bantuan, ya? Kau kira aku bodoh? Bala bantuan apa? Aku mau tanya soal Rong-Rong. Kau sebenarnya tunangannya atau bukan? Beraninya kau memperlakukanku begini. Dasar tua bangka. Kurasa kau masih belum kapok. Salahku tadi aku ringan memukulmu. Makanya kau belum kapok. Akan kubunuh kau. Beraninya kau menyentuhku. Apa kau tahu? Akulah orang yang kalian cari. Ayahnya Rong-Rong. Kau? Apa katamu? Katanya, dia ayah Shenrong. Apa yang kalian tertawakan? Kau bermarga Ye. Direktur Rong bermarga Rong. Dari mana kalian bisa jadi ayah dan anak? Kalau kau ayah Direktur Rong, aku ini Kaisar Langit. Sebenarnya, aku bukan ayah kandungnya. Aneh. Kenapa telepon berkali-kali, ayah tak angkat? Jangan-jangan sinyal gunung jelek. Rong. Ayah mau tanya. Si Bai. Jangan-jangan. Maksudnya Bai Liang? Halo, Rong-Rong. Liang, kau sudah lihat ayahku? Aku sudah ketemu. Tidak, itu terjadi sedikit kecelakaan. Hadiahmu dirusak orang yang sengaja cari gara-gara. Apa? Ada yang menghancurkan hadiah ayah? Liang, dengar. Siapapun itu yang menyentuh barang ayah harus bayar harga. Segera bereskan. Bawa mobil ke rumah ayahku untuk minta maaf. Baik.
Aku mengerti. Pergi. Ambilkan tongkat bisbol di mobilku. Si imut. Direktur Rong sudah bicara. Kau merusak hadiahnya. Akibatnya sangat serius. 100 juta tak mungkin kau keluarkan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tunggu. Di punggung Rong, ada bekas luka. Ada apa, Lia? Kak, ada apa? Bu, benarkah bekas luka di punggung Direktur Rong? Cuma aku yang pernah lihat, tak ada orang lain yang lihat. Jangan-jangan, dia benar-benar ayahnya Direktur Rong? Jangan-jangan, kau ayahnya Direktur Rong? Hubunganmu dengan Direktur sebenarnya apa? Kak, cepat lihat. Ada bekas luka di punggungku. Bekas luka waktu kecil karena tak sengaja. Berita wawancara Direktur Rong semalam, dia mengaku dalam wawancara, kalau ada bekas luka di punggungnya. Kau sengaja mempermainkanku? Cuma karena nonton berita. Kau berani mengaku ayah Direktur Rong? Sebelum usia 3 tahun, dia ikut aku ke gunung mencari, terpeleset dan jatuh dari lereng 3 meter. Meninggalkan bekas luka di punggungnya. Soal ini, berita ini, dia belum cerita padamu, kan? Ngawur. Lanjutkan saja karanganmu. Kalau bukan karena aku mengawasimu, aku hampir percaya. Ayahnya Direktur Rong. Berpakaian seperti ini. Masih tinggal di tempat kumuh begini. Teruskan ngarang. Si manis ini. Bisa ngarang sampai kapan? Seorang cacat yang sudah setengah masuk kubur. Bisa membesarkan Direktur Rong, konglomerat muda seperti itu? Kak, kenapa ucapannya bukan karangan, ya? Aliang, lebih baik tetap waspada. Atau, telepon Direktur Rong untuk memastikan. Halo? Rong? Rong, Aliang, sudah jam setengah 12 lewat 1 jam. Kalian sudah sampai di rumahku, kan? Itu, Bi belum. Ayahku paling sayang padaku. Kalau tahu aku pulang, dia sudah masak dan menunggu di depan rumah. Cuacanya di luar dingin. Kalau dia masih belum melihat, dia bisa jatuh sakit. Maaf. Aku salah. Aku segera ke sana. Segera. Bagaimana, kata Direktur Rong bilang. Ayahnya seharusnya sedang masak di rumah untuknya. Mustahil dia muncul di sini. Benar-benar, kucing dan anjing pun berani mengusik Direktur Rong. Aku memang mau pulang. Tapi belum sempat. Aku sudah bertemu kalian. Orang tua? Kau masih berani menipuku, ya? Lidahmu akan kupotong. Aliang, tak perlu cari masalah karena orang seperti ini. Kita sedang ayo. Sayang. Hari ini kau mujur sekali. Aku tak sabar bertemu calon mertuaku. Aku tak punya waktu peduli kau hidup atau mati. Berhenti. Kepada dia. Bersujud 3 kali. Kalau aku tidak mau, Seumur hidup, aku tak akan memaafkanmu. sayang. Awalnya moodku hari ini bagus. Tapi sejak bertemu denganmu, berbagai kesialan terus terjadi. Aku baru sadar. Kau adalah musuh bebuyutanku. Aku harus membunuhmu. Baru aku bisa menikahi Direktur Rong dengan lancar. Apa itu? Itu cincin Bapak Baptis Bisnis Negara Naga. Masih ada segudang medali jasa militer kelas 1. Pengemis cacat ini. Kenapa punya banyak medali jasa militer? Cincin Bapak Baptis Bisnis Negara Naga. Konon cincin ini bisa menggerakkan seluruh dana di ban manapun di negeri ini. Dan juga begitu banyak medali jasa militer kelas 1. Jangan-jangan kau benar-benar tokoh besar itu? Aku mengerti sekarang. Ini hasil pengorbanan para pahlawan. Mereka menukarnya dengan nyawa demi jasa ini. Kak, Ibu, cincin Bapak Bisnis Negara Naga, katanya dimiliki konglomerat misterius. Nilainya triliunan. Menurut kalian, kalau dia punya cincin ini, apa dia masih perlu mengemis dan menipu di sini? Maksudmu,
Ini palsu? Adikku memang banyak belajar, ada untungnya. Kau benar. Cepat kembalikan padaku. Ini semua milikku. Bukan hasil curian. Barang-barang ini memang kelihatan bahannya bagus. Pak Tua, kau sudah di ujung maut, masih berani tawar-menawar denganku? Kalau kau berani buang waktuku, sekarang juga kubunuh kau. Kembalikan pada aku, suruh kamu pergi. Direktur Rong, ada apa denganmu? Aku tidak tahu ada apa. Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Seolah akan terjadi sesuatu yang besar. Sopir, berapa lama kita sampai? Direktur, Hujan baru reda, jalan gunung licin. Berhenti. Ayah, aku segera ke sana mencari. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Direktur Rong, Ayo jalan. Kak, Kubunuh kau. Minggir. Bai Liang, kakimu. Pergi. Ambilkan sampanyaku. Biar ku sadarkan dia. Sayang. Kalau hari ini aku tidak membunuhmu. Aku bukan bermarga Liang. Kak. Di sini, selain medali jasa, ada juga sebuah foto. Gadis kecil ini, mirip Direktur Rong kecil. Jangan. Kumohon. Itu kenanganku bersama anak-anak. Sayang. Foto ini sangat berharga bagimu? Nah, begitu. Tidak. Ini, Jangan. Maaf ya. Foto kalian kubakar. Kak, kamu menyebalkan sekali. Fotonya sudah hilang, kan? Sayang, kalian semua yang manis. Jangan keterlaluan. pria itu, Kenapa mirip sekali? dengan ayahku, Kakak-kakak. Lin Ye memang tak berguna. Tak bisa melindungi foto-foto anak-anak. Aku harus menebus dosa. berhenti. Hentikan. Aku bisa berhenti. Bukankah ini yang paling kau sayangi? Itu barang yang kubantu. Simpan untuk orang lain. Kembalikan padaku. Pergi. Kalau ketemu, itu jadi milikmu. Semuanya, lihat ini yang namanya badut. Lucu banget, dia kira dirinya pahlawan super. Cuma pengemis, itu saja. Benar-benar kotor dan bau. Hari ini kita apes banget. Sampai ketemu pengemis tua ini. Kalau Shenrong tahu perbuatan kalian hari ini, Dia tak akan mengampuni kalian. Kami. Kau tahu kami ini siapa? Kami besan keluarga Rong. Aku tunangan Shenrong. Sudah 5 tahun mengejarnya. Asal ayahnya setuju. Aku akan jadi tuan muda keluarga Rong. Sedangkan kau, cuma pengemis. Cuma seorang, cuma bisa pegang barang palsu, penipu barang palsu. Apa yang bisa kau andalkan untuk menandingiku? Hari ini kubunuh kau. Semudah menginjak mati seekor semut, paham? Sekarang juga kubunuh kau. Berhenti. Direktur Rong, Ayah, Rome. kenapa kamu datang? Kalian ngapain di sini? pemakaman ini. Sepertinya makam ayahku juga di sini. Kamu datang tepat waktu. Kami sedang memberi pelajaran pada pengemis itu. Dia orangnya. Dia yang menghancurkan patung Buddha emas dan giok milik ayah. Hadiah dari Ya. Awalnya kami menyimpannya, gara-gara pengemis. Buddha gioknya rusak, waktu juga terbuang. Ya, Rong. Aliang mengurus semuanya untukmu. Semua gara-gara pengemis ini. Kami terlambat memberi hadiah untuk ayahmu. Baik, Bibi. Aku mengerti. Buddha giok emas kudapatkan susah payah. Itu untuk ayah, buat merayakan ulang tahunnya ke-50. Tak kusangka, mudah dipecahkan orang. Mau lihat siapa yang begitu berani?
Direktur Rong, sebentar lagi pukul 2. Ayah Anda sudah menyiapkan makanan, tapi masih belum ada kabar. Apa? Sudah malam begini. Ayah belum membalas pesanku sampai jangan-jangan terjadi sesuatu saat dia sendiri. Lupakan dulu patung Buddha giok emas itu. Kalian ikut aku. Itu ayah. Shenrong. Tunggu. Sepertinya aku dengar suara ayah. Sepertinya dengar suara ayah. Tidak ada, Direktur Rong. Suara apa? Ini kan daerah terpencil. Benar juga. Sepertinya aku merindukan ayah, sampai berhalusinasi. Ayo. Ayo. Kami mau makan sekarang. Siaran langsung sampai di sini. Dadah. Sial banget. Nanti hapus rekaman siaran langsung itu. Jangan sampai Direktur Rong melihat. Nanti dibilang keluarga Liang tak punya sopan santun. Bye. Kak Jun. Kakak-kakak kita ini. Lin Ye memang tak berguna. Bukankah itu si Tua Lin? Si Tua Lin. Halo, 119, di sini ada yang tewas. Direktur, bukankah Anda Urusan Kabupaten Long. Baru saja saya lihat video ini. Lihat. Ini. Pak Lin. Tikus asing itu berani menghina Bapak bisnis negara naga. Siapkan pergi ke desa. Baik. Semuanya, bulan ini, bisnis Global Group harus diperluas 2 kali lipat. Ingat, waktu adalah efisiensi. Paman Zhang. Ada apa? Ayah kena masalah. Pesankan tiket pulang hari ini. Batalkan semua rapat hari ini. Aku harus pulang. Berdasarkan uraian, saya berpendapat terdakwa tidak terbukti membunuh. Seharusnya dijatuhi bebas. Hadirin diminta berdiri. Terdakwa. Tidak terbukti Tidak bersalah. memang pantas dijuluki Fuyan. Katanya, selama 10, dia belum pernah kalah satupun kasus. Ayahku dipukuli. Siapapun pelakunya, akan kubuat dia membayar harganya. Mana barangnya? Kepiting raja, lobster Australia, abalon kelas 4. Kerapu laut dalam. Barang seperti ini, aku masih punya 10 kapal. Halo, Kak. Ada apa? Ayah kita dipukuli orang. Saudara-saudara, ambil senjata. Ayah. Rong. Sepertinya ayah tidak di rumah. Tidak mungkin. Kalau ayah tahu pulang, dia sudah masak, menungguku di depan rumah. Ayah. Ayah di rumah? Direktur Rong, sudah kucari ke seluruh rumah, tak ada orang. Tak ada orang? Jangan-jangan ayah kenapa-kenapa. Rong, ayahmu masuk rumah sakit. Apa? Bagian rawat jalan. Pak Ye. Akhirnya Anda sadar. Sang kecil. Oh, kamu. Pak Ye. Siapa yang melakukan ini? Tulang patah, organ dalam terluka. Tangannya lecet parah. Kaki yang utuh itu mungkin akan cacat seumur hidup. Ini mau membunuh Anda. Soal ini adalah urusan keluargaku. Aku bisa menanganinya. Jangan ikut campur. Tuan Ye. Direktur. Sudah ketemu. Apa? Orang suruhan Shenrong. Ya. Kamar rawat ayah. Rong. Cepat masuk. Baik. Ayah.
Nyonya Rong, maaf. Asisten Direktur Zhang, kenapa kamu ada di sini? Sudahlah, minggir dulu. Aku harus segera Direktur Rong, maaf sekali. Direktur Zhang sudah berpesan. Ayah masih perlu beristirahat. Beliau tidak boleh menemui orang luar. Kau tahu dia siapa? Dia ketua grup Huarong. Putri satu-satunya Pak Tua, kau tak mengizinkannya masuk, Liang. Direktur Zhang, senior yang ayahku tempatkan di sisiku untuk membimbing, jangan kurang ajar. Tolong sampaikan kepada Direktur Zhang, nyawa ayahku lebih penting daripada apapun caranya. Hari ini harus bertemu dengan... Biarkan Rong-Rong masuk. Pak Ye, Aku sudah punya rencana. Masuklah. Direktur, silakan. Terima kasih. Minggir, maaf, Pak. Direktur Rong tidak menerima tamu. Tunggu di luar. Istirahat sebentar, aku orang luar. Kau, Ayah, kenapa tubuhmu penuh luka? Siapa pelakunya? Luka-luka Lin Ye ini akibat disiksa selama 1 jam penuh. Apa? Ada yang berani memukuli ayahku? Katakan siapa orangnya. Aku takkan mengampuninya. Rong, sebaiknya perbaiki caramu menilai orang. Paman Zhang, apa maksudmu? Urusan ini biar kutangani sendiri. Baik. Tapi, ayah, kalau ada yang kau butuhkan, bilang saja pada Shenrong. Sang, ulang tahunku tahun ini diputuskan akan dirayakan besar-besaran. Sudah terlalu lama aku tak muncul. Banyak orang sampai lupa aku ada. Tolong urus pesta ulang tahunku yang ke-50 tahun ini. Ingat, harus dibuat semeriah mungkin. Dan tetap berkelas. Baik, aku akan segera urus. apa itu Direktur Zhang, ketua baru grup Huarong? Direktur Zhang, aku Bai Liang. Cih. Dasar memandang rendah orang. Ayah, bukankah ayah selalu menjunjung hidup sederhana dan rendah hati? Kenapa ulang tahun kali ini dirayakan sebesar ini? Rong. Ayah cuma mau bilang pada semua orang. Aku, Lin Ye, hanya sudah tua. Bukan mati. Ayah, Sudahlah, Rong. Kalau masih ada yang belum paham, tunggu sampai ulang tahunku ke-50 selesai. Nanti akan kujawab. oh ya, ayah, Liang juga datang. Dia datang menemui ayah. Mau suruh dia masuk juga? Dia? Anjing penjilat. Setelah aku menikahi Bos Rong, aku yang pertama akan memecatnya. Aku yang kedua akan memecatmu. Bai Liang bersamaku 5 tahun. Dia bekerja keras tanpa mengeluh, rajin. Mau kubiarkan dia masuk untuk bertemu Anda? Tak pernah mengeluh. Jujur dan polos. Shenrongku sampai dibodohi bajingan seperti ini. Justru makin begini, aku tak akan melepaskan mereka. Ayahmu dalam keadaan begini. Tak pantas bertemu orang. Begini saja, saat ulang tahunku yang ke-50. Bawa seluruh keluarga mereka ke sini. Baik. Aku dengar kata ayah. Shenrong. Bagaimana keadaan ayah? Boleh aku masuk menjenguk? Ayah dipukul. Sekarang dia belum Apa? apapun. Siapa pelakunya? Akan kupatahkan kaki bajingan itu. Sudah, Bai Liang. Ayah bilang ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Tapi juga bertanggung jawab atas kalau kamu datang lebih cepat. Ayah mungkin tak perlu dirawat. Jadi, untuk ulang tahunnya yang ke-50, kamu harus menebus. Apa? Kau bilang ayah menyuruhku menghadiri ulang tahunnya ke-50? Bagus sekali. Karena patung Buddha giok emas pecah, pilih hadiah ulang tahun lain untuk ayah. Soal ini, aku serahkan semuanya padamu. Kalau sampai kacau lagi. Tenang saja. Kali ini, pasti tak akan ada celah. Baik, masih ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Untuk pertama kalinya Rong-Rong semarah itu padaku. Pasti Direktur Zhang mengataiku di belakang. Sayang. Aku akan tahan dirimu beberapa hari lagi. Halo. Suruh semua saudara bangun. Ikut aku ke toko barang antik. Aku mau borong seluruh tempat. Pilih hadiah ulang tahun. Sang kecil. Aku dengar di sekitar sini, ada ahli tua di toko antik, dia mahir memperbaiki. Temani aku ke sana. Baik, Pak Ye.
Sang kecil, udaranya agak dingin. Ambilkan mantelku di mobil. Baik. Ayo. Disinilah tempatnya. Di seluruh kota Long. Ahli restorasi terbaik. Ada di sini. Halo, Anda. Saya mau sewa tempat ini seharian. tamu terhormat. Saya segera urus. Baik. Tunggu. Pengemis tua. Kau belum mati juga? Kenapa? Gak cari gara-gara di gunung? Cari gara-gara di toko barang antik, lebih cuan ya? Aku ada urusan hari ini. Malas ngurusin kalian. Manajer, Pak Liang, wah, tamu langka. hari ini toko kalian. Aku borong. Maaf, Pak Liang. Toko kecil kami sudah diborong pria ini. Apa? Kau bilang pengemis tua ini memborong toko kalian? Memangnya dia punya uang? Kau percaya? Dia punya. Manajer, buka matamu baik-baik. Ini kartu VIP Grup Rong. Statusnya hanya di bawah ketua direktur. Masih kalah dari recehan pengemis ini? Pak Liang, kartu emas VIP ini memang sangat berharga, tapi tuan ini memegang kartu yang mewakili wewenang ketua direktur grup Rong. Kartu emas hitam. Itu satu-satunya. Kartu keluarga. Emas hitam. Kartu keluarga. Emas hitam. Kartu keluarga. Cuma dia? Omong kosong. Aku tunangan direktur Rong. Pria terpenting di sisinya setelah ayahnya. Aku tak bisa dapat kartu keluarga emas hitam. Kenapa pengemis bisa? Kartu itu pasti palsu. Dicuri. Ini palsu. Dicuri. Ini kartu emas hitam bisa dipalsukan dan dicuri? Manajer. Apa kamu bisa menjamin toko antikmu 100% barang asli? 100%. Takkan dicuri? Pak Liang, Ku beritahu kamu. Si imut ini pernah memalsukan cincin Linye. Membuat kartu emas hitam. Memangnya sesulit itu? oh, jadi ada urusan. Kenapa? Kau bahkan tak percaya pada Kak Bai Liang, pacar direktur Rong, ya? Tidak, Pak Tua. Katanya pelanggan terbesar toko antikmu adalah grup Huarong. Pada pelanggan besar. Kau harus dengar perkataannya, kan? Entah itu asli atau palsu, Tuan Liang ini tunangan direktur Rong. Dia sebentar lagi jadi salah satu penguasa grup Huarong. Toko barang antik kecilku tak sanggup menyinggungnya. Apa kata Tuan Liang pasti benar. Kartu emas hitam palsu. Aku kurang jeli. Aku salah menilai. Toko barang antik warisan ratusan tahun. Sejak kapan ikut jadi penjilat yang memihak orang berkuasa? Tak kusangka. Dunia sudah berubah. Ini juga sudah tak bersih lagi. Dasar bocah kurang ajar. Nama besar toko ini selama bukan untuk kau hina. Pengawal. Usir dia dari sini. Pergi sejauh mungkin. Apa yang kalian lakukan? Minggir. Tuan Ye, Anda tidak apa-apa. Cuma ujung baju saya yang sedikit kotor. Direktur Sang, Kenapa Anda datang ke sini? Anda Direktur Zhang? lihat baik-baik nomor di kartu ini. Tapi ini dibuat dengan teknologi nano. Untuk memalsukannya, biayanya sangat mahal. Mustahil ada yang palsu. Soal pencurian, itu lebih tak masuk akal lagi. Ya, itu Direktur Zhang. Kau bilang kartu ini palsu. Apa statusku sebagai direktur grup Huarong juga palsu? Tidak. Ini adalah Direktur Liang bilang. Kartu emas hitam yang dia pegang itu palsu. Direktur Zhang. Saya tidak tahu. Kartu ini milik Anda. Bai Liang, kau mengandalkan kasih sayang Direktur Shen di perusahaan. Masih bisa tahan sikap semena-menamu. Tapi sekarang, kau menyentuh batas yang tak boleh disentuh. Aku tak bisa melindungimu lagi. Suruh orang singkirkan dia. Bai Liang, Kau mau memberontak? aku mengerti. Pengemis tua ini kau yang kirim, kan? Maksudmu apa? Patung Buddha giok emas dulu kau pecahkan. Itu juga ulahmu, kan? Kenapa aku?
Di perusahaan, kau meremehkanku. Kau pikir aku tak pantas untuk Direktur Rong. Tak kusangka kau sekejam ini. Kau bahkan menyuruh orang menghalangiku bertemu ayah Direktur Rong. Dan memecahkan hadiahku untuk ayah Direktur Rong. Oh ya, aku ingat sekarang. Kau punya anak laki-laki, kan? Kau lakukan ini karena ingin putramu bersama Direktur Rong, ya? Omong kos, Zhang muda. Jangan hiraukan dia. Soal kebenarannya, aku akan menilainya sendiri. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Ye. Masih bengong apa? Singkirkan dia. Kawan-kawan, Kalian mau apa? mau apa? Hajar kalian. Hajar mereka. Long. Kalian sudah sampai. Orang tua, masih mau pakai cara terakhir kali, telepon minta bantuan? Ku beritahu kalian, ini bukan pegunungan. Tak ada pengemis akan menolongmu. Bai Liang, tahu sedang melakukan apa? Kau tahu akibatnya? Akibat? Kaki lelaki tua ini yang kupatahkan. Apa akibatnya? Aku masih hidup sehat. Justru kau. Kau mengadu domba aku dan Direktur Rong. Merusak hadiah yang Hadiah dari ayah Direktur Rong. Tunggu saja dipecat Dewan Direksi. Melawan Kak Liang tak akan berakhir baik. Kak Liang, Kita patahkan lagi kedua lengannya. biar dia benar-benar jadi cacat. Kalian, Sang. Aku percaya. Siapa menabur angin, menuai ada hal-hal yang keterlaluan. Langit tak akan tinggal diam. Dia pasti akan dihukum. Si imut. Di ambang maut, masih berani mengutukku? Kalau ada keluhan, bicara saja pada tongkatku. perkumpulan hijau, mereka dari geng King. Geng terbesar di Longguo, menguasai semua pelabuhan di Tenggara. Ngapain mereka datang ke sini? Tuan Long dari geng King. Benar-benar berwibawa. Mereka menuju ke arah kita. Jangan-jangan, mereka disewa Direktur Zhang? Kau bodoh, ya? Tokoh sebesar Tuan Long. Uang tak bisa mengundangnya. Saya, Bai Liang. Salam, Bos Long. Bos Long. Bos Long pergi mencari pengemis itu. Mana mungkin? Ayah. Ayah, Xiao Long. Sudah bertahun-tahun tak bertemu. Makin gagah saja. ayah. Ada apa dengan kakimu? Kakiku terluka. Kaki ayahku dipatahkan paksa oleh seseorang. Apa kalian yang melakukannya? Tuan Long. Salah paham. Ini semua salah paham. Dan satu lagi. Pengemis tua yang baru saja kau sebut. Apa itu ayahku? Tuan Long. Aku tak tahu hubungan kalian, Tuan Long. Kak Liang. Sejak kecil, aku dan ayahku cuma punya satu nyawaku ini. Diselamatkan ayahku dari tumpukan mayat. Kalian berani-beraninya menyentuh dia. Bos Long, Hajar dia. jangan pukul lagi, Bos Long. Long. Biar dia mati sekarang. Mati sekarang terlalu enak buat bajingan berhati binatang ini. Berhenti. Bang Liang, bukannya aku tak setia kawan. Mana bisa aku melawan yang lebih kuat? Jaga dirimu sendiri. Kau, Kak Bai Liang. Sampai jumpa lagi. Dasar para penjilat. Pecundang. Enyah kalian semua. Si imut. Jangan kira dan Direktur Zhang bersekongkol. Ada Jiang Long yang mendukung kalian dari belakang. Kalian jadi bertindak semena-mena. Dengar baik-baik. Naga tak bisa mengalahkan ular lokal. Ini wilayah Shenrong. Wilayah Direktur Rong. Shenrong adalah adik perempuan. Kalau dia tahu semua ini, Dia tak akan mengampuni kalian. Baik. Pulang sana dan mengadulah sepuasnya. Aku justru mau lihat bagaimana dia akan terus menggangguku.
Baik. Kalian tunggu saja. Ayah, Halo, Li. Halo, Rongrong. Aku dipukuli. Apa? Halo, Rongrong. Aku dipukuli. Apa? Siapa yang berani menindas tunangan Shenrong? Pengemis tua yang merusak hadiah ayah saat menipu di desa. Dan, Burong. Rapat pendanaan grup segera dimulai. Baik, aku mengerti. Liang, grup baru saja melantai di bursa pekerjaan, tapi tenang saja. Setelah ulang tahun ayah ke-50, aku sendiri yang akan membalaskan Baik. Pengemis tua. Direktur Zhang. Jianglong. Aku tak akan melepaskan kalian. Aku akan menyewa iblis dunia hukum. Fuyan. Berapapun biayanya, akan kukirim mereka ke penjara. Aku punya kekuatan di luar negeri. Masa aku tak bisa menginjak mati kalian, bocah-bocah kecil? pengacara Bai Liang membayar mahal agar Anda menangani kasus. Aku harus pulang menjenguk ayah. Menghadiri ulang tahun ke-50. Soal ini, kau mewakiliku pergi. Baik, Tuan Ye. Meski tak bisa dipulihkan 100%, setidaknya 8 atau 90%. Bagus. Terima kasih. sudah seharusnya. Terima kasih. ayah. Kakak pertama dan kedua dalam perjalanan pulang. Besok seharusnya sampai. Baik. Pak Ye. Ini hasil penyelidikan kejahatan keluarga Liang. Mereka di grup perusahaan pilih kasih, menggelapkan uang perusahaan. Kelewatan. Defisit grup sudah mencapai 1 miliar. Bai Liang ini, bukan diam-diam memelihara selingkuhan. Katanya, dia juga bersekongkol dengan pihak asing. Bai Liang. Adikku juga. Banyak pria lain, kenapa pilih brengsek begini? Ayah. Tadi ayah seharusnya tak menghalangiku. Kalian berdua, ikut aku ke suatu tempat. Dulu, desa kami dilanda banjir besar. Mereka yang mempertaruhkan nyawa melawan banjir demi menyelamatkan kami. Dengan tubuh mereka sendiri, mereka menyelamatkan aku dan warga desa. Saat itu, dalam hati aku bersumpah, seumur hidupku, aku akan menjaga kehormatan mereka dan membesarkan anak-anak yatim mereka. Aku mengadopsi 4 anak. Kakak pertama, Qin Chuan. Kakak kedua, Huyan. Kakak ketiga, Jianglong. Kakak keempat, Shenrong. Kalau dendam ini tak kubalas, aku, Lin Ye, bersumpah tak akan jadi manusia. Ayah, katakan, apa yang harus aku? Kakak sulung, kakak kedua, adik. Kami akan membantumu. Tak perlu kalian turun tangan. Aku bisa menanganinya. Tuan Ye. Besok ulang tahun Anda yang ke-50. Semuanya sudah diatur. Semua tokoh di kota ini akan datang. Besok. Dendam lama dan baru. Kita selesaikan sekaligus. Bu. Wah, megah banget. Mobil mewah di bawah sampai tak muat. Ya, cuma merayakan ulang tahun ke-50. Tapi megah banget. Baik, aku mengerti. 3 kakakku pulang hari ini. Harus jemput mereka di bandara. Bai Liang, kau bantu ayah dulu di sini. Shenrong. Tenang saja. Ayahmu adalah ayahku juga. Aku pasti akan berbakti padanya seperti pada ayahku sendiri. Pak Bai Liang. Pengacara Yansen, asisten Fuyan, Raja Iblis Dunia sudah tiba. Fu yang tidak datang. Asistennya pasti juga orang hebat. Sudah cukup. Ayo, yang berulang tahun datang. Ini, siapa orang ini? Dia membawa papan arwah ke pesta ulang. Bukankah ini cari gara-gara? Tunggu. Lihat, Cincin di tangan orang itu. cincin naga milik Bapak Bisnis. Jangan-jangan dia mantan orang terkaya di negeri naga? Bapak bisnis negeri naga yang terkenal itu?
Ibu, bukankah pengemis tua yang pura-pura ditabrak? Bapak bisnis negeri naga apaan? Menipu sampai ke sini juga. Pengemis tua. Mau pura-pura ditabrak di sini juga? Kalian tahu ini tempat apa? Sudah tak sayang nyawa, ya? Sebaiknya jaga mulut kalian. Bawa bantuan juga, ya? Kenapa? Komplotan, ya? Au, au. Bai Mei, jangan takut. Ini wilayah kita. Mereka cuma pengemis. Mereka tak bisa bikin masalah. Aku cuma perlu bersin sedikit. Mereka semua akan mati tanpa tubuh utuh. Bu, Hari ini aku datang ke sini. Demi aku. Dan masih ada jutaan orang seperti mereka. Menuntut keadilan. dasar pengemis. Berlutut. Untukku. Dan mereka semua. Bersujud. Minta maaf. Berlutut. Dengar ya. Aku besan keluarga Rong. Beraninya kalian di hari ulang tahun ke-50 keluarga Rong mempermalukan kami. Kalau keluarga Rong tahu, tak akan dimaafkan. Benar. Direktur Rong akan membuat kalian bayar harganya. Adik perempuanku. Tak mungkin membela kalian berdua yang orang luar. Adik, Dialah sandaran kalian untuk bertindak seenaknya. Shenrong. Ternyata kalian komplotan busuk. Berani-beraninya menyamar jadi kakak Direktur Rong. Dasar pengemis kecil, maca sana. Lihat seperti apa. Kalian semua sok necis. Memang kalian pantas? Kau, si nomor 3. Kenapa? Di depan umum, kau berani main pukul? tolong, ada pembunuhan. Ada yang mau membunuh. Kalian terus bilang. Kalian besan Shenrong. Tapi kalian lupa. Masih ada satu orang. Yang belum setuju. Masih ada yang belum setuju. Siapa? Shenrong. Ayahnya. Tidak setuju. Kau bukan ayah Shenrong. Apa hakmu bilang tidak setuju? Benar. Direktur Rong itu naga. Ayahnya Raja Naga. Kalian paling cuma serangga menjijikkan. Naga melahirkan naga, Phoenix. Anak tikus pasti pandai menggali lubang. Pria ini? Aku ingat. Di album ponsel Direktur Rong. Ada foto dia bersama ayahnya. Sepertinya dia. Apa? Kau benar ayahnya Direktur Rong? Ayah Direktur Rong. Bai Liang kadang ceroboh. Aku takut dia membuat ayah marah nanti. Pulang dan awasi dia setelah menjemput kakak pertama dan kakak. Baik, Direktur Rong. Ayah Direktur Rong. Ibu. Adik perempuan. Di mana ayah Direktur Rong? Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa wajah kalian pucat begitu? Kalian lagi? Tahu ini tempat apa? Berani-beraninya bikin ulah di sini. Hari ini pesta ulang tahunku. Mana mungkin aku tidak tahu. Sayang, kau tak pernah kapok. Berani bicara sembarangan. Setelah ulang tahun ke-50 ayah mertuaku. Aku baru akan membereskan kalian. Tak kusangka, kalian sendiri yang datang menyerahkan diri. Bagus. Pengawal. Bai Liang. Ini. Jangan-jangan ada salah paham? Iya, Kak. Atau selidiki dulu baru bicara. Sudahlah. Kalian berdua paling suka cari muka, bukan? Kenapa hari ini? Jadi penakut dan ragu-ragu? Pengacara Sen, maaf membuat Anda tertawa. Sudahlah. Soal hari ini, kita harus membereskannya. Si kecil. Berkali-kali kalian merusak rencanaku. Hari ini kalian bahkan datang mengacau di ulang tahun mertuaku. Dengar kalian semua. Kalau ku bikin kalian tak berdaya, Shenrong juga tak akan marah. Dia malah akan memujiku. Kalau begitu, coba saja.
Sayang. Kau cari mati sendiri, jangan salahkan aku. Hajar dia. Berhenti. Kalian berani memukul ayah Direktur Rong? Sekretaris Lee, kau lihat baik-baik. Dia bukan ayah Direktur Rong. Dia cuma pengemis tua penipu. Direktur Rong memang pernah bilang ayahnya pincang sebelah. Tapi orang di depan kita ini, kedua kakinya lumpuh. Lagi pula wajahnya. Sama sekali tidak mirip Direktur Rong. Sekretaris Lee, kau sudah lihat belum? Apa dia ayah Direktur Rong? Bai Liang adalah tunangan Direktur Rong. Mana mungkin dia salah mengenali calon mertuanya sendiri? Kalau aku benar-benar mengira pengemis sebagai ayah Direktur Rong, yang celaka. Hanya aku. Sekretaris kecil ini, aku salah lihat. Dia tak mirip ayah Direktur Rong. Kalau matamu tak berguna, sumbang. Dia bukan ayah Direktur Rong. Lalu siapa ayah Direktur? Aku sekretaris Direktur Rong. Berani meragukanku? Kenapa? Kenapa tak lanjut bicara? Setelah kubongkar, malu lanjut bicara? Baik. Kalau begitu, aku tak akan sungkan. Tapi, hari ini ulang tahun ke-50 ayah Direktur Rong. Tak pantas ada pertumpahan. Bagaimana kalau kita sopan dulu, lalu usir mereka? Tidak bisa begitu. Benar. Mereka berani bikin onar di pesta ulang tahun ke-50 Rong. Mereka tak boleh lolos. Menurutku, mereka harus lihat darah. Bu. Adik. Kalian berdua benar. Hari ini, mereka semua. Tak boleh ada yang pergi. Kepung mereka. Adik, kami sudah sampai. Kakak kedua, kalian sudah datang. Kakak masih di... Aku sudah di depan rumahmu. Di sini. Ayah. Aku datang untuk menuntut keadilan buat ayah. Sayang kecil. Ada jalan ke surga, tapi kau tak mau pilih. Neraka tak berpintu, tapi kau menerobos masuk. Karena sudah datang. Mau pergi? Tak semudah itu. Kak. Para pengemis ini memaksa aku dan ibu berlutut. Aku mau mereka berlutut balik padaku. Benar. Berlutut saja tak cukup. Mereka harus bersujud. Tidak. Satu kali saja tidak cukup. Kau harus bersujud sampai 99 kali. Kalau kami sedang baik hati, mungkin nyawamu masih kami ampuni. Dari banyak orang, kau malah cari gara-gara dengan keluarga Liang. Benar. Kalau memukul anjing, harus lihat pemiliknya. Siapa yang tidak tahu, keluarga Liang ini didukung bos Rong di belakangnya. Kau berani menyentuh ayah. Jangan harap kalian bisa hidup sampai hari ini berakhir. Tunggu. Di sini ada kamera pengawas. Kalau kalian berani, aku akan lapor polisi. Nanti kalian semua akan ditangkap dan dipenjara. Di penjara? Apa kalian tahu siapa orang di sebelahku ini? Dia. Pengacara hebat yang mewarisi ilmu Raja Neraka Dunia Hukum. Yan Sen. Maksudmu Raja Neraka Dunia Hukum itu? Raja Neraka Dunia Hukum Negeri Naga yang tak pernah kalah sidang. Fuyan? Bocah. Kau lumayan tahu juga. Pengacara Yan Sen. Bertahun-tahun mengikuti pengacara Fuyan. Kehebatan pengacara Fuyan yang serba bisa. Setidaknya sudah pelajari 2-3 bagian. Menghabisi kalian bertiga. Itu sudah lebih dari cukup. Sekarang baru menyesal? Sudah terlambat. Yang akan menyesal adalah kalian, kan? Fuyan, Raja Neraka Dunia Hukum. Katanya, 10 tahun berkarir, dia tak pernah kalah. Dan lagi, Aku dengar dia bisa membela terdakwa hukuman mati sampai bebas. Dia bisa membuat yang tak bersalah dijatuhi hukum. Banyak bilang dia lebih berkuasa daripada Raja Neraka. ya, Kalau Yansen, Bahkan kalau dia belajar, 1/10 kemampuannya saja, dia pasti bisa berkuasa di dunia gelap dan terang negeri naga. Saya klien Tuan Bai Liang. Tenang saja, Tuan Bai. Hari ini, meski kau membunuh mereka di tempat, aku tetap punya cara untuk memastikan kau selamat tanpa cedera. menurutku, kalian akan lolos begitu saja. Apa Fu yang tak pernah mengajarimu di firma hukum? Cara jadi manusia? Kau siapa? Berani-beraninya menyebut nama guruku langsung.
Sayang, kau tak tahu seberapa hebat gelar murid Raja Neraka Dunia Hukum, ya? Dengar kalian semua. Kalau sekarang ku habisi kalian, semudah menginjak semut. Kalau soal Raja Neraka, akulah Raja Neraka di sini. Kak, cepat bunuh mereka. Kalau tidak, saat Direktur Rong dan melihat pesta ulang tahun ke-50 dirusak mereka, bukankah usahamu jadi sia-sia? Liang, ulang tahun ke-50 besan kita ini. Apapun yang terjadi, jangan mereka merusaknya. Kalian benar. Tak bisa buang waktu lagi dengan kalian. Pengacara Sen. Apa ucapan Anda tadi masih berlaku? Tenang saja, bos, kalau aku ingin mereka mati. Bahkan Kaisar Langit pun tak akan bisa menyelamatkan mereka. Baik. Serang. Benarkah? Kalau begitu, aku ini Raja Iblis. Apa setara dengan Kaisar Langit? Guru. Pengacara Yan. Kak Yan, Yan, nak. Benarkah? Kalau begitu, aku ini Raja Iblis. Apa dia setara Kaisar Giok? guru. Pengacara Sen. Kau tadi memanggilnya apa? Dia Raja Iblis di dunia hukum. Fu Yan. Anda adalah Fuyan yang terkenal, Raja Iblis Dunia Hukum? Sejujurnya, saya, Bai Liang, aku lama mengagumimu. Tak kusangka hari ini Anda benar-benar datang sendiri untuk mendukungku. Maaf ya, aku terlalu bersemangat. Tak kusangka si Raja Neraka Dunia Hukum juga datang sendiri. Keluarga Liang ini. Benar-benar sudah jauh berbeda sekarang. Ya, bisa menumpang nama besar grup Huarong. Masa depan tak akan terbatas. Sayang. Lihat, Tuan Fu yang berhasil kuundang. Kalian, para sayangku. Meski mati 100 kali, kalian tetap pantas mati. Benar, kan, pengacara Fuyan? Kau ingin mereka mati? Kau tahu siapa mereka? Pengacara Fuyan. Aku tahu. Anda mengkhawatirkan identitas Direktur Zhang. Tak masalah. Direktur Zhang ini memang direktur baru grup Huarong. Orang yang mengkhianati kelompok sendiri seperti dia, Direktur Rong tak akan melindunginya. Soal Jianglong ini, dia cuma pemimpin geng. Jagoan kampung. Tadi bahkan kaki ayahnya kupatahkan, dia juga tak berani macam-macam padaku. Apa katamu? Pengacara Fu, kau. Ayah, Ayah. Kakimu. Tidak apa-apa, sudah tidak sakit. Jadi kau yang mematahkan kaki ayahku. Ayah. orang ini adalah ayah dari Raja Iblis Dunia Hukum. Kalau begitu, pengacara Fu bukan diundang keluarga Liang. Dia datang untuk mencari ayahnya. Kak, akhirnya kau datang. Yan. Orang ini. Dari firma hukummu. Yan Sen. Jadi, orang yang mau kau hadapi, ayahku? Ini, guru. Salah paham. Ini semua cuma salah paham. Salah paham? Waktu kau membela Bai Liang tadi, Kau bilang apa? bunuh kami semua, benar, kan? Guru, aku tak tahu dia ayahmu. Kalau bukan keluargaku, kau bisa memakai statusmu pengacara, membantu kejahatan, berbuat seenaknya. Aku sudah mengajakmu menangani banyak kasus. Nama baikku seumur hidup hancur di tangan sampah sepertimu. Pengacara Fu, aku, Yan Sen. Mulai sekarang, kau bukan lagi asisten pengacaraku. Besok, ajukan pengunduran dirimu di firma hukum. Guru, aku tahu aku salah. Jangan usir aku. Kalau orang luar tahu, Karena kejadian hari ini. diusir, tak akan ada firma hukum yang mau mempekerjakan. Namaku pasti hancur. Kau menanggung akibat perbuatanmu sendiri. Fuyan. Mendidik pengacaramu itu urusanmu. Aku tak seharusnya ikut campur. Tapi, apa kau tak seharusnya tanya dia? Siapa dalam semua ini? Itu kamu. Bai Liang, benar?
Pengacara Fu. Semua ini, Hanya salah paham. Salah paham? Salah paham? Kau melumpuhkan kaki ayahku. Salah paham? Atau rencanamu menyewa pembunuh di sini juga cuma salah paham? Ini, Bai Liang, laki-laki, 28 tahun. Dikeluarkan dari kampus karena perundungan. Setelah bekerja, dia berbuat kriminal. Dihukum penjara 3 tahun. Kau, kan? Bagaimana dia bisa tahu privasi kakakku sedetail itu? Apa? Bai Liang pernah dipenjara? Kenapa Direktur Rong memilih orang seperti itu jadi tunangannya? Bai Liang kelihatannya seperti orang elit. Jangan-jangan dia juga menipu Direktur Rong? Kalian bicara apa? Anakku tidak pernah dipenjara. Mereka, Mereka mengada-ada, jangan asal bicara. Tak percaya? Pengacara yang terkenal sebagai algojo dunia hukum. Mana mungkin dia bicara tanpa bukti? diam kalian. Aku masih tunangan Direktur Rong. Bukan kalian yang berhak mengaturku. Pengacara Yan. Ini, sebenarnya apa maumu? Bai Liang. Kau dan adik, Bai Mei. Ibumu, Bai Furong. Diduga sengaja melukai orang. Menyewa pembunuh, dan kejahatan lain. Aku, Fuyan, bersumpah atas karierku. Kalau tak tuntut kalian sampai bangkrut, dan keluarga kalian hancur binasa, aku akan pensiun dari dunia hukum. Aku tak akan jadi pengacara lagi. Kak, bagaimana ini? Ku bilang jangan pukul dia, tapi tak mau dengar. iya, Liang. Aku, mana kami tahu. Ternyata dia ayah Fuyan? Sekarang bagaimana? Salahku. Waktu kita memukulinya, apa kalian berdua tidak ikut? Sekarang malah lempar tanggung jawab ke aku. Percuma banyak bicara. Kalian serahkan diri saja. Atau biar adik ketigaku yang mengantar kalian pergi. Shenrong, angkat teleponnya. Jangan. Berhenti. Siapa dia? Auranya bahkan lebih kuat dari Fuyan dan Jianglong. Ini, itu orang dari naga hitam. Dia ketua perkumpulan naga hitam, Yamada. Tuan Yamada. Akhirnya Anda datang. Cepat selamatkan aku. Tuan Fuyan. Halo. Orang-orang ini adalah mitra terpenting perkumpulan naga hitam kami. Sepertinya, tak bisa diserahkan pada kalian. Perkumpulan naga hitam. Ternyata mereka. Long. Apa itu perkumpulan naga hitam? Perkumpulan naga hitam. Organisasi yang beroperasi di dunia gelap dan terang. Geng kita pernah beberapa kali berurusan dengan mereka. Orang-orang ini, demi mengejar keuntungan, tak kenal cara. Hal kotor apapun dia lakukan. Jelas. Dia bukan orang sembarangan. Perkumpulan naga hitam. Laporan intelijen soal Bai Liang bersekongkol dengan pihak asing. Memang benar. Perkumpulan naga hitam punya kerjasama penting dengan grup Huarong. Dan Tuan Bai Liang adalah perantaranya. Jadi hari ini, dia bukan tak bisa ikut kalian. Kami, perkumpulan naga, juga akan membantunya menyingkirkan semua masalahnya. Kalau aku bilang tidak, Adik kedua, cepat minggir. Kau bukan lawan mereka. Kakak kedua, kalian anjing-anjing. Long, si bungsu. Senjata, dia punya. Ini, cepat sembunyi. Ini bukan urusan kita, cepat lari. Mau dijuluki Raja Neraka Dunia Hukum sekalipun, atau bos geng. Itu cuma berlaku di wilayah kecil negeri naga kalian. Dan kumpulan naga hitam kami, berbisnis di luar negeri. Kami sama sekali tak peduli soal itu. Setahuku, penyandang dana terbesar kumpulan naga hitam di negara naga bernama Qin Chuan, benar? Dari mana kau tahu? Qin Chuan? Bukankah itu nama kakak? Qin Chuan. Dialah orang terkaya di negara Long. Pria terkaya di seluruh negara Long. Bahkan aku sendiri, selama 3 tahun ini, sudah memakai semua koneksi. Hanya bisa susah payah menemuinya sekali. Dari mana kau tahu? Kalau dia adalah penyandang dana terbesarku? Dulu, saat perkumpulan naga hitam berbisnis legal, Chuan bertanya padaku, apa dia boleh berinvestasi. Tak kusangka sekarang. Hati orang gampang berubah. Karena Karena cuma kebetulan saja. Qin Chuan, orang terkaya negara naga, siapa yang tak kenal?
Aku kenal Qin Chuan, orang terkaya negara naga. Tapi dia tak kenal aku. Kak, kau benar-benar membuatku takut. Kenapa tak bilang dari dulu kau dibekingi perkumpulan? Ya, Liang. Kau sampai bikin aku berkeringat dingin. Awalnya, aku masih mau menjaga muka kalian. Aku tak mau tunjukkan hubunganku dengan perkumpulan naga hitam. Tak kusangka kalian terus menekanku. Baik, terpaksa kubunuh tanpa ampun. Pengawal, naiklah. Kalau berani menyentuh ayahku, akan kubuat kau habiskan sisa hidupmu di penjara. Aku juga bukan orang yang bisa diremehkan. Geng Kingku akan membalas 100 kali lipat. Bai Liang. Kusaranin, hentikan semua ini. Kalau tidak, Direktur Rong pun tak bisa melindungimu. Sombong sekali. Sudah begini masih berani mengancamku. Kalian benar-benar tak akan menyerah sebelum hancur, ya? Bawa kemari. Tunggu. Telepon Direktur Rong. Yang bermarga Zhang. Tadi kau mengancamku, ya? Hari ini akan kubuat kau tahu. Apa itu keputusasaan? Halo, sayang. Liang, tadi aku menerima telepon rekan kerja. Kenapa meneleponku sepagi ini? Ada apa? Bukan masalah besar. Cuma ada beberapa bocah kecil yang menyusup ke pesta 50 tahun ayah. Aku akan membunuh mereka sekarang. Sekali beres, selamanya aman. Masalah kecil, urus sendiri. Aku di jalan ke bandara jemput kakak. Tutup dulu. Baik. Berani-beraninya ada yang bikin onar di pesta ulang tahun ayah. Ngebut, harus sampai dalam 10 menit. Siap, Pak Chuan. Direktur baru grup itu, ya? Raja Iblis Dunia Hukum. Bos geng, ya? Memangnya berguna? Aku tak peduli. Ku beritahu kalian, di hadapan kekuatan mutlak. Kalian semua, bukan apa-apa. Kau, yang ketiga, jangan gegabah. Mereka punya senjata. Kenapa? Masih mau mukul aku? Ku beritahu kalian. Aku suka kalian kesal lihat aku, tapi tak bisa ngapa-ngapain. Kalian tahu tidak? Betapa senangnya aku sekarang. Selalu ada yang lebih hebat. Anak muda. Jangan sombong. Tapi ada harganya. Kalau nggak arogan, masih bisa disebut anak muda? Si imut. Masih sok gaya di depanku, ngajarin aku pula. Aku mau tanya. Kau dari gunung mana? Apa kau bisa lebih besar dari perkumpulan naga hitam? Menurutku, mereka paling cuma bukit kecil. Sama sepertinya, menjaga bukit kecil yang gelap gulita. Jorok banget. Apa? Ibu, Sayang. Beraninya kau pukul ibuku. Dengar baik-baik. Gunungku ini adalah gunung pahlawan yang dihormati 1,4 miliar rakyat Longguo. Kalian tidak pantas. Kalian juga tidak berhak. Hina mereka. Tuan Yamada. Aku mau dia mati. Baik. Lakukan. Kulihat siapa berani membunuhnya. Orang terkaya. Qin Chuan. Ini negara naga. Bukan luar negeri. Kalian tak bisa bertindak semaunya di sini. Qin Chuan. Qin Chuan, orang terkaya di negeri naga. Sama persis seperti di berita. Benar-benar sama. dia pria idaman semua gadis di negeri naga. Pria yang ingin dinikahi semua gadis. Qin Chuan pemegang saham terbesar naga hitam. Dia sumber dana terbesar perkumpulan naga hitam. Dia penyandang dana di balik layar yang tak boleh kusinggung. Aku harus hati-hati menyenangkannya. Tuan Qin Chuan, tak kusangka, aku bertemu denganmu di sini. Kau.
Tamparan ini untuk adik ketigaku, Jianglong. Jianglong adik ketiga Anda? Tamparan ini untuk adik kedua, Fuyan. Yan. Fu Yan juga adik Anda. Ya ampun. Adik ketiga, Jiang. Adik kedua, Fuyan. Saudara orang terkaya di negeri naga. Semuanya luar biasa. Hari ini Qin Chuan datang dengan garang. Sepertinya bukan cuma untuk membela saudaranya. Tuan Yamada. Pukulan ini demi ayahku. Orang paling kukagumi sejak kecil adalah Qin Chuan. Ternyata kau hina dia. Kalian semua sampah. Berani hina keluargaku, kalian akan bayar harganya. Ini, orang terkaya negara naga ini. Qin Chuan juga putramu? Kakak. Akhirnya kau datang. Bajingan-bajingan ini. Mereka berani mencelakai ayah. Mereka juga bersekongkol dengan berniat jahat. Tuan Qin Chuan. Salah paham, ini semua salah paham. Saat berinvestasi di perhimpunan naga hitam dulu, kau masih jual ikan di pasar. Berkat uangku, kalian di seluruh dunia membeli bandara, pelabuhan, dan perusahaan logistik. Bisnis kalian besar sekali. Awalnya kupikir, kalian akan berkontribusi pada masyarakat. Tak kusangka. Kalian malah bertindak semena-mena. Membantu kejahatan. Yang Mulia Qin Chuan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Pengawal. Saya di sini, Pak Chuan. Tarik semua investasiku dari perkumpulan naga hitam. Aku akan buat mereka bangkrut semalam. Baik. Perintah Pak Chuan, tarik investasi ratusan miliar di perkumpulan naga hitam. Jangan sisakan sepeser pun. Semuanya tamat. Perkumpulan naga hitam yang susah payah kubangun bertahun-tahun. Hilang sudah. Bai Liang. Apa yang kau lakukan? Bai Liang. Perkumpulan naga hitam sudah mengorbankan begitu banyak untukmu. Apa yang kami dapat? Ku peringatkan kau. Kalau aku hancur. Kau dan mereka semua. Kalian semua harus mati bersamaku. Lin Ye. Sebenarnya siapa kau? Sebenarnya dia ini siapa? Putra ketiganya bos geng. Putra keduanya Raja Iblis dunia hukum. Putra sulungnya, orang terkaya di negara naga. Seluruh keluarganya benar-benar hebat. Ulang tahunnya yang ke-50 ini malah seperti digelar untuknya. Telepon dari Rongrong. Kita selamat. Telepon. Halo, sayang. Liang, kenapa? Begitu panik. Aku dapat kabar, kakak sudah pulang lebih awal. Sayang. Cepat selamatkan aku, ada yang mau membunuhku. Membunuhmu? Ada apa? Iya, benar. Yang waktu itu, kakek yang menghancurkan hadiahmu. Membawa beberapa orang. Dan bikin onar di pesta ayah. Aku, ibu, adik mencoba menghentikan mereka. Kami dipukuli, bahkan dipaksa berlutut. Orang yang waktu itu lagi. Terakhir mereka memecahkan hadiah ayah dan memukulmu di toko barang. Kali ini malah senaknya. Datang ke pesta ulang tahun ayah dan bikin kerusuhan besar. Keterlaluan sekali. Sopir, putar balik. Aku sendiri akan menghadapi para tamu. Baik, Direktur Rong. Direktur Rong akan segera tiba. Begitu Direktur Rong datang. Kau si imut, dan kalian para kaki tangan. Jangan sisakan satu pun. Aku tahu. Naga kuat tak bisa menekan penguasa setempat. Kalian semua juga punya pengaruh besar. Memangnya kenapa? Ini. Wilayah Grup Rong Jaya. Bukan tempat berbuat sesuka hati. Benar. Tuan Chuan. Jangan lupa. Perusahaan kalian, baru saja dengan grup Huarong, mencapai proyek kerjasama senilai ratusan miliar. Jangan bilang karena hal kecil ini, kau mau menghancurkan proyek. Dan membuat perusahaan rugi ratusan miliar? Selain itu, Shenrong orangnya jelas soal cinta dan benci. Kalau kalian sampai membuatnya marah, dia akan membalas dengan segala cara. Saat itu, kalian bakal keluar banyak uang. Benar. Kalian juga terpandang. Pasti tak mau putus hubungan, kan? Betul.
Kalau kalian minta maaf sekarang dan pergi baik-baik. Kami anggap tak pernah terjadi apa-apa dan memaafkan kalian. Kami tak akan mempermasalahkannya lagi. Tertawa. Lanjut tertawa. Nanti ada saatnya kalian menangis. Jiang Long. Hajar mereka. Mulutmu bau, seperti penuh bawang putih. Kak, Kau ngapain? Ibu, Minta maaf. Kak Shenjun. Hari ini, aku sudah membelamu. Siapa yang menindas Liangku? Rong, Rong sudah datang. Baik. Hari ini akan membuatnya melihat sendiri. Wajah asli Bai Liang. Rong. Akhirnya kamu datang. Lihat, lihat. Aku dipukuli sampai berdarah. Di wilayahku sendiri. Mereka berani memperlakukanmu. benar, kamu harus membela kami. Orang-orang tiba-tiba menerobos masuk. Mereka menghajar kami. Benar, Rong. Lihat. Kami semua terluka parah. Ini semua gara-gara kamu. Direktur Rong, kami, perkumpulan Nak demi Anda dan tunangan, juga menderita kerugian besar. Tenang saja. Shenrong tegas membalas budi dan dendam. Yamada, organisasi naga sebagai mitra grup Huarongku dipermalukan. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Soal Bai Liang, dia tunanganku. Dia keluargaku kelak. Aku tak membiarkan orang luar menghina dan menyakitinya. Siapapun itu, aku, Shenrong, akan membuatnya membayar. Jadi, di mana mereka? Itu. Lelaki tua di kursi roda itu. Dan, para kaki tangannya di sebelahnya. Sayang. Kalian akan celaka. Rong sangat mencintaiku. Dia akan berkelahi habis-habisan dengan kalian demi aku. Saat kalian sama-sama terluka, aku bisa memetik keuntungan. Biarkan Shenrong melawan mereka. Saling menguras tenaga. Baru perkumpulan naga hitam punya kesempatan. Bagus. Kalian. Transfer ke aku. Paman Zhang. Kak Sulung. Kak kedua, kak ketiga. Paman Zhang. Dan para kakak lainnya. Kenapa kalian datang tak bilang padaku? Tanya saja tunangan baikmu itu. Apa dia memberi kami kesempatan untuk memberitahumu? Kakak. Mereka kakakmu. Mustahil. Mana mungkin. Bai Liang. Yang kau sakiti adalah keluarga Direktur Rong. Aku ingat sekarang. Katanya Direktur Rong punya 3 kakak yang tak sedarah. Jangan-jangan mereka bertiga bersaudara. Lagi pula, posisi mereka di hati Direktur Rong jauh lebih baik daripada Bai Liang, orang luar. Liang. Orang yang menindasmu. Jangan-jangan mereka, ya? Bukan, bukan. Tidak ada. Aku salah orang. Ini semua salah paham, salah paham. Tadi juga cuma salah paham. Kakak-kakak. Bai Liang jujur dan baik. Dia juga rajin dan pekerja. Di antara kalian, apa ada salah paham? Salah paham? Dia bawa satpam untuk mengepung kami. Mengancam akan membunuh kami. Itu salah paham? Dia menyebutku pengkhianat. Dan seenaknya menempatkan orang-orangnya di perusahaan. Itu juga cuma salah paham. Siapa yang bilang jangan lepaskan kami? Aku ini Ingatanku sangat baik. orang itu kamu, ya? Dia bersekongkol dengan perkumpulan naga ingin menembak mati kami. Sekarang malah menyuruh adik kami sendiri melawan kami. Sungguh rencana dan konspirasi yang hebat. Bai Liang. Apa semua yang mereka bilang itu benar? Pertunjukan serunya baru saja dimulai. Tidak. Itu bohong. Semua yang mereka bilang bohong.
Kalau tak percaya, tanya sekretarismu. Pak Liang akan menikah dengan Shenrong. kelak dia tetap akan jadi pemimpin pria grup Rong. Seakrab apapun kakak dan paman, apa bisa lebih dekat dari pasangan hidup? Apalagi beberapa kakak itu, mereka bahkan tak sedarah. Menurutku, lebih baik memihak Direktur Liang. Benar. Semua yang dikatakan Direktur memang benar. Benar. Dan, kau tanya saja, Tuan Yamada. Dia mitra terpenting grup kita. Mustahil kau tak percaya ucapannya. Direktur Rong, saya jamin. Direktur Liang sepenuh hati demi grup Huarong. Tak ada niat lain. Paman Zhang. Mereka membesarkanku sejak kecil. Setelah pensiun, mereka kembali bekerja. Mereka membantu perusahaanku melantai. Soal ketiga kakakku, kami saling bergantung. Mereka tak mungkin bohong. Jangan-jangan. Semua ini memang Salah paham? Mereka sepenuh hati. Dan tak pernah mengkhianati grup Rong. benar. Tapi di perusahaan, selama 5 tahun kau jadi benalu. Benalu? Benalu apa? Sudah memeriksa keuangan perusahaan. Selama 5 tahun ini, dia di perusahaan. Besar-besaran, melakukan korupsi. Memilih orang berdasarkan Perusahaan jadi kacau balau. Kerugian perusahaan sudah mencapai ratusan juta. Ini buktinya. Semua transaksi ada di dalam sini. Jelas sekali. Apa? Selama 5 tahun ini, kerugian perusahaan ternyata separah ini. Kalau bukan karena dia, pencatatan saham grup Huarong takkan tertunda sampai sekarang. Bai Liang, aku sudah begitu percaya pada sampai menyerahkan wewenang perusahaan padamu. Begini caramu membalas kepercayaanku? Rong-rong, selama 5 tahun, dia menggelapkan ratusan. Dia benar-benar serakah sekali. Bai Liang bukan cuma pria simpanan. Dia juga mau menguasai. Bukan cuma itu. Menurut penyelidikanku, mereka mendatangkan kelompok naga hitam berlatar belakang ilegal dan bersekongkol dengan ketua yang Berniat menguras grup Huarong. lalu menjatuhkanmu dari jabatan ketua. Ini semua adalah transaksi gelapnya. Bai Liang, kau bahkan tak mau melepaskanku. Kau mau bersekutu dengannya untuk menjatuhkanku juga. Bagaimana Bai Liang tanpa membereskan semuanya? mereka berhasil mengetahuinya. Aku harus cepat pergi. Yamada. Kenapa? Mau pergi? Kalau berbuat salah, Harus menanggung akibatnya. Shenrong, semua ini salahku. Aku terlalu mengejar sampai gelap mata karena uang. Tapi semua yang kulakukan ini, Agar setelah naik jabatan, aku lebih pantas jadi pacarmu. Shenrong, coba pikirkan. Selama 5 tahun ini, akulah yang selalu menemanimu. Aku selalu begitu perhatian dan peduli padamu. Apa kau sudah melupakan semua itu? Benar, Rom. Bai Liang mata duitan. Tapi dia benar-benar tulus padamu. Benar, Kak Ipar, kakakku sangat mencintai. Dia hanya hilaf dan salah jalan. Rong-rong, beri aku satu kesempatan lagi. Apa kau mau menyerah pada hubungan kita selama 5 tahun? Apa kau mau menyerah atas 5 tahun ini, atas cintaku yang hanya untukmu? Tak ada duanya. Kurasa belum tentu. apa maksud ucapan kak kedua? Paman Zhang. Entah kau mencintai adikku atau tidak. Tapi aku tahu. Kau suka sewa kamar wanita lain. Soal itu, Aku sangat yakin. Direktur Rong secantik ini. Dia bahkan selingkuh di luar. Dia tak tahu Direktur Rong tak bisa mentolerir pengkhianatan? Berani-beraninya dia main licik di depan mata Direktur Rong. jangan asal bicara. Kapan aku pernah ngamar dengan wanita lain? Selama 5 tahun ini, aku cuma mencintai satu orang, Rong-rong. Benar, kakakku setia.
Mana mungkin dia cari wanita lain? Ya, Rong. Bai Liang itu anakku, aku mengenalnya. Perasaannya padamu setia dari awal sampai akhir. Tak mungkin mendua. Kalau begitu, kebetulan. Semua catatan check-in hotelmu selama 5 tahun ini ada padaku. Total 741 setiap kali. Selalu Check-in hotel dengan wanita berbeda. Sebanyak 741 kali. Itu rekayasa. Semuanya rekayasaannya. Rong, kamu tak boleh percaya omongan ini. sebagai pengacara. Aku sangat teliti soal data. Semua catatan check-in hotel tak mungkin dipalsukan. Kalau ini masih belum cukup. Kalau yang ini cukup, Shenrong. Meski kenyataannya pahit, lebih baik daripada kau. rumor tentang si imut ini 1000 kali lipat. Jangan panggil aku Rongrong. Kau tak pantas. Bai Liang, dasar bajingan. Dulu aku benar-benar buta sampai memilih sampah sepertimu. Selama 5 tahun ini, kau bukan cuma menghancurkan perusahaan. Kau juga pakai uangku buat memelihara selingkuhan. Rong. Aku bersumpah. Asal kau mau memaafkanku, aku tak akan cari selingkuhan lagi. Kau mau menikah denganku. Aku putus hubungan dengan semuanya, ya? Menikah? Iya. Rong. Hari pernikahan kita, bukannya sudah ditentukan? Masuk ke jenjang pernikahan. Bukankah itu juga impian terbesar? Iya, Rong. Asal kau maafkan semua yang dilakukan pada, anggap saja semua, kalau menikah dengan keluarga Li. Soal mahar, kami beri diskon 20%. Bagaimana? Lalu 20% sih, anggap saja sebagai ganti rugi untuk besan. Tidak. Diskon 30%, diskon 40%, diskon 50%. Asal setuju, diskonnya bisa dirundingkan. Shenrong, Iya, benar. Lihat, kakakku yang terhormat rela mengalah sebesar ini. Membuktikan ketulusan kami, kan? Terhormat? Masih mau diskon 50%? Bai Liang, kau menyakiti keluarga, menggelapkan uang, dan selingkuh. Kau malah masih mau minta mahar, masih mau menjaga harga diri? Mimpi saja. Bawa kemari. Gaun pengantinnya cantik sekali. Gaun ini pasti mahal, ya? Bagi seorang wanita, gaun pengantin adalah hal terpenting dalam hidupnya. Gaun pengantin ini. Aku saat di luar negeri, menghabiskan 5 juta untuk menyewa maestro terkenal dunia membuatnya. Awalnya mau menunggu sampai pesta ulang tahun ayah, lalu memakainya untuk menikah denganmu. Rong. Tak kusangka. Kau mementingkan pernikahan kita. Tenang saja. Setelah kita menikah nanti. Tak ada nanti. Tak ada nanti. Maksudmu apa? Gaun pengantin ini. Aku tak mau lagi. Pernikahan ini. Aku juga tak mau. Rong. Akhirnya kau berani melangkah sejauh ini. Tidak. Mulai hari ini, aku, Shenrong, resmi membatalkan pertunangan dengan Bai Liang. Mulai hari ini, Grup Huarong menghentikan kerjasama dengan perkumpulan naga hitam. Uang perusahaan kami, sepeser pun jangan harap kau dapat. Dasar pengemis tua. Semua ini gara-gara Aku sampai jatuh, kamu membuatku kehilangan segalanya. Aku juga tak akan melepaskan. Kalau perlu, kita mati bersama. Mati semua. Rong. Dengarkan penjelasanku. Memang aku sudah banyak melakukan hal yang menyakitimu. Tapi ada orang yang lebih keterlaluan dariku. Dia bukan cuma menghancurkan patung emas dan giok yang kau berikan kepada ayah mertuamu. Selain itu, dia membuang waktuku.
Akibatnya, aku tak sempat menyelamatkan ayah mertuaku yang... Selain itu, saat aku ke toko barang antik untuk membeli hadiah bagi ayah mertuaku, dia juga yang membuat ulah. Siapa orang yang kau maksud? Dia. Si imut ini, Lin Ye. Dia bukan memecahkan patung Buddha giok emas. Hari ini, malah datang ke sini santai. Untuk mengacak pesta ulang tahun ayah mertuamu. Kau tahu, orang yang paling dipedulikan Direktur adalah ayahnya sendiri. 3 kakak tanpa hubungan darah dan Direktur Zhang digabung. Tetap tak mungkin mengalahkan ayah kandungnya, kan? Punggung itu. Kenapa terasa begitu familiar? Benar, benar. Pengemis tua itu entah pakai kata-kata manis apa untuk menipu keluarga Rong. Sampai mereka membawanya masuk. Benar. Hari ini ulang tahun ke-50 Besan. Dia membawa papan arwah orang lain ke sini. Bukankah itu cari sial untuk semua orang? Ada benarnya juga. Hari ini pesta ulang tahun ke-50 ayah Direktur Rong. Datang mengacau di hari sepenting ini. Jelas niatnya tidak baik. Itu pun tak berlebihan. Benar. Iya. Direktur Rong. Tolong beri aku kesempatan terakhir. Aku rela menebus kesalahanku. Si imut ini. Diusir dari keluarga Rong. Asalkan Direktur Rong Mengalihkan amarahnya pada orang ini. Mungkin aku bisa menebus kesalahanku dan mendapatkannya kembali. Kalau begitu, aku, Bai Liang, bisa lanjut hidup bergelimang kemewahan. Kau ini. Ayah, Apa? Ayah, Mana mungkin? Ya ampun. Ternyata dia benar ayah Direktur Rong. Tuan rumah pesta ulang tahun ini. Kalau begitu, dari awal sampai akhir, dia di rumahnya. Malah keluarga Liang yang orang luar. Terus memaksa ingin mengusirnya. Mustahil. Kau, marga kamu Ye. Direktur Rong bermarga Rong. Mana mungkin kalian ayah dan anak? Ayah kandung Rong. Gugur saat menjalankan tugas ketika dia masih kecil. Tapi, aku mengadopsinya. Dan membesarkannya hingga dewasa. Dia memanggilku ayah. Bukankah itu wajar? Bai Liang. meski tak melahirkannya, aku membesar tak akan terbalas seumur hidup. Ayah adalah orang terpenting dalam hidupku. Ayah, datang lebih awal, tak bilang pada Rongrong? Kalau ayah datang lebih awal, aku khawatir ada pemandangan yang mungkin akan terlewatkan. Mustahil. Ini ternyata benar. Mustahil. Ayah, di antara kalian, sebenarnya ada apa? Kenapa Bai Liang bilang, kau yang memecahkan patung Buddha giok emas, merampas hadiah di toko antik, dan bikin keributan di pesta? Dari awal sampai akhir, dia tak percaya aku ayahmu. Tidak. Kalian sudah saling kenal? Ada apa ini? Waktu itu, di Taman Makam Pahlawan, Taman Makam Pahlawan? Tapi katanya dia tidak melihat Anda, dia hanya melihat seorang pengemis tua. Direktur Rong, semua ini hanya salah paham. Aku tidak tahu. Dia ayahmu. Kalau aku tahu kau ayahnya, bunuh aku pun, aku tak akan berani bilang kau pengemis tua. Apa? Rong. Kau selalu penasaran, kan? Tentang luka di tubuh ayah ini. Sebenarnya siapa pelakunya? Baik. Hari ini ayah akan memberitahumu. Tunanganmu sendiri. Keluarga Bai Liang. Ayah. Maksud ayah. Kaki ayah. Dipatahkan oleh mereka? Sebenarnya apa yang terjadi di desa hari itu? Kenapa kau bilang ayahku pengemis? Kenapa kau mematahkan kakinya? Direktur Rong. Dengar penjelasanku. Aku, semua ini salah paham, sungguh salah paham. Salah paham? Kalian menghina Pak Lin. Kalian memukulinya sampai kepalanya berdarah. Kalian membakar foto-foto Pak Lin. Kalian merekam video penghinaan terhadap Pak Lin dan mengunggahnya online. Bai Liang. Masih bilang itu cuma kesalahan tak sengaja?
Waktu di toko barang antik, kau menyuruh preman datang. Kau ingin melumpuhkan ayah di tempat. Apa kau sudah lupa? Kau bahkan menyewa pengacara, ingin membunuh ayah dan tetap bebas. Kalau bukan karena aku datang waktu, ayah, dia dibunuh dengan satu tembakan. Bai Liang. Ayahku terpenting dalam hidupku. Beraninya kau. Beraninya kalian. Beraninya kalian. Tatapan Direktur Rong itu seperti mau membunuh orang. Kalian menyiksa ayahnya seperti itu. Masih mau? Di ulang tahun ke-50. Malah menghajar orang sampai bungkam. Bukankah ini sudah terbalik? Menurutku, keluarga Liang sedang cari mati. Dengar penjelasanku, semua ini hanya salah paham. Hari itu aku cuma memikirkan, aku beli hadiah buat mertuaku, jadi terburu-buru. Mengabaikan semua papan peringatan itu. Apa? Ayah kandungku? Ayah kandungmu bernama Shen Jun. Dia orang yang paling kukagumi seumur hidupku. Selama bertahun-tahun ini, aku menjaga makamnya. Tak pernah rusak sedikit pun. Tak kusangka. Oleh segerombolan bocah, semua ini hancur. Ayah. Putrimu durhaka. Putrimu minta maaf pada kalian. Benar-benar seperti banjir menghantam kuil Raja Naga. Menabrak makam ayah kandungnya sendiri. Dan mematahkan satu kaki ayah angkatnya. Keluarga Bai ini, mana datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ini malah datang ke pemakaman. Masih berani menuduh duluan. Memutarbalikan benar dan salah. Kau benar-benar bukan manusia. Bai Liang. Kau harus menebus dosamu pada ayahku. Nyonya Rong, Nyonya Rong, dengarkan penjelasanku. Aku tidak tahu. Makam ayah kandung Anda. Kami tidak tahu sebelumnya. Itu makam para pahlawan. Kami juga tidak tahu penjaga makam itu adalah ayah Anda. ya, Yang tidak tahu tidak bersalah. Kami benar-benar tidak sengaja. Benar, kami sama sekali tidak tahu. hebat sekali alasan, tidak tahu. Aku sudah bilang pada kalian, aku ayah Rongrong. Di Taman Makam Pahlawan, kalian sudah melihat foto aku dan Rongrong bersama. Tapi kalian masih saja bertindak seenaknya. Sombong sekali. Dan satu lagi, Rongrong. Sekretaris perempuan, sengaja pura-pura buta. Sering kau bantu Bai Liang berbohong. Dia sudah jadi kaki tangan Bai Liang. Kau mengikutiku bertahun-tahun. Di perusahaan, kau yang paling kupercayai. Tak kusangka kau juga membantu orang jahat. Selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar buta. Direktur Rong, Aku hanya. mulai sekarang, dipecat. Grup Huarong tak ada urusan lagi denganmu. Pergi sana. Dan satu lagi. Sudah berkali-kali ku bilang pada kalian. Tidak. Aku tidak pernah bilang begitu. Kalau kau mau menuntut kami, jangan asal menuduh kami. Benar. Semuanya, cepat. Mereka memutarbalikan fakta, memaksa, benar. Sampai sekarang. Kalian masih saja keras kepala. Sang muda. Putarkan rekamannya untuk mereka. Menurutku, nama keluarga ini berantakan sekali. Bukan seperti makam leluhur, lebih mirip orang tua. Menaruh banyak kuburan di sini. Kau mau menipu kami, ya? Orang sepertimu sudah sering kulihat. Sengaja menaruh kuburan orang mati di jalan yang dilalui mobil orang untuk menipu. Menipu kami para sopir. Kau ambil untung, dapat uang, bikin orang muak. Benar, kan? Benar-benar suara keluarga Liang. Ngomong seenaknya tanpa bukti. Apa keluarga Liang tidak malu? Bagaimana suara bisa? Karena mobil itu. Hadiah dari Direktur Rong untuk kalian. Kamera dashboard di mobil sudah merekam semua kejahatan kalian. Semuanya. Buktinya tak terbantahkan. Apalagi yang mau kalian bantah? Kalian menghina aku.
Paling cuma masalah pribadi. Itu terhadapku. Dan anak-anakku. Anak-anak yatim para pahlawan itu. Bagi mereka, kalian adalah musuh bebuyutan. Berhenti. Siapa suruh kalian pergi? Sekarang, kalian tak ada hubungan dengan keluarga kami. Kami harus menuntut balas atas kejahatan kalian. Akan kubuat kalian membayar harga yang paling mahal. Tutup pintunya. Hajar mereka. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Mereka orang geng naga hitam. Orang geng naga hit. Mereka orang geng naga. Bantuan kita datang. Kita selamat. Minggir. Syukurlah. Aku takut terjadi sesuatu. Aku sudah menyergap orang-orang perkumpulan naga hitam di sekitar sini. Siap dipanggil kapan saja. Tuan Yamada. Bantu aku bunuh mereka. Bunuh mereka. Saham grup Huarong, kita bagi 2. Bagi 2? Tuan Bai. Sampai sejauh ini, kau masih punya ruang buat menawar denganku? Aku 9. Kau 1. Kau. Baik. Asal kau bantu aku membunuh, habisi semuanya. Kau mau berapa? Ku bagi sebanyak itu. Bai Liang. Kau ini, si kecil manis. Shenrong, tutup mulutmu. Aku sudah jadi budak cintamu 5 tahun, aku muak. Dan satu lagi. Kau suruh aku minta maaf pada ayahmu yang pengemis? Aku jijik. Bai Liang. Imut yang lebih buruk dari babi dan anjing. Aku buta sampai bisa menyukaimu. Kalau bukan demi menikah denganmu, semuanya takkan sampai begini. Rong. Tak perlu marah orang seperti itu. Kau cuma perlu ingat satu hal. Kalau langit yang menjatuhkan masih bisa diampuni. Kalau manusia yang berbuat dosa, tak akan selamat. Mereka sudah berbuat dosa sebesar itu. Meski kita tak menghukum mereka, Tuhan pun akan menghukum mereka. Pak Tua. Ku bunuh kau. Tunggu. Biar kulihat siapa. Yang berani bikin ulah di pesta ulang tahun Tuan Ye. Biar kulihat siapa yang berani bikin ulah di pesta ulang tahun Tuan Ye. Dia adalah Cendekiawan negara dari Longguo, yang Orang sebesar dia, kenapa datang ke sini? habisi semuanya. Yang Guoshi. Kau terlambat. Sudah 20 tahun tak bertemu, Bapak bisnis negara naga. Masih tetap berwibawa. Apa? Kau si legendaris. Bapak bisnis negeri naga. Konon kekayaannya menyaingi negara. Asetnya bisa membeli setengah negeri naga. Konglomerat misterius. Ternyata yang dia bilang dulu benar. Dia benar-benar Bapak bisnis negeri naga. Bapak bisnis negeri naga. Ku dengar dulu dia menguasai negeri naga sendiri. Dunia hitam dan putih gemetar mendengarnya. Celaka. Ayah. Ada apa ini? Ayahmu dan aku sudah lama berteman. Kemarin, dia menghubungiku dan bilang hari ini, di pesta ulang tahun ini, akan ada pihak asing yang bikin onar. Dia menyuruhku bawa orang untuk berjaga-jaga, menunggu mangsa datang sendiri, menangkap kura-kura dalam tempayan. Si manis. Ternyata pesta ulang tahun ini. Sejak awal jebakanmu untukku. Kalau bukan karena kalian, bajingan, ayahku juga tak sudi melakukan ini. Bai Liang, tuntutanmu di kehidupan berikut, aku tanggung semuanya. Kalau kau bisa keluar hidup-hidup dari penjara, nanti, aku sendiri akan bawa anak buah menyambutmu. Kalian, Ayahku benar. Siapa menabur dosa, akan menuai akibatnya. Tangkap semuanya. Tangkap, lepaskan kami, lepaskan aku. bawa mereka semua. Yang menanti mereka adalah pengadilan hukum. Bawa pergi. Cepat. Ayah. Ini salah Rongrong. Rongrong. Salah menilai orang. Ini bukan salahmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja orang-orang jahat itu, yang telah membutakan matamu. Ayah. Karena ayah adalah
orang yang paling kusayangi. Karena ada ayah. Dan kalian juga adalah keluarga yang kupilih. Bai Liang, Bai Furong, Bai Mei, dan Yamada. Karena terlibat pembunuhan berencana, penganiayaan berencana, dan penghinaan terhadap nama baik pahlawan, serta kejahatan, mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setidaknya, itu bisa menenangkan arwah ayah anak-anak di surga, Kak Shenjun, dan ribuan martir lainnya. Aku sudah membalaskan dendam kalian. Sejarah tak akan pernah melupakan jasa besar kalian yang begitu gemilang. Ayah, kami sudah memutuskan. Mulai tahun depan, kami datang ke Taman Makam Pahlawan sebagai relawan. Menjaga arwah para pahlawan bersama Anda. Direktur Rong juga memutuskan mendirikan dana kampanye pahlawan. Setiap tahun, 10% laba perusahaan akan disumbangkan untuk mengenalkan kisah pahlawan. Lin Ye, kau membesarkan 4 anak yang hebat.